Ya, bertemu kembali di TI 2231, perencanaan dan pengendalian produksi, masih terkait materi M05, yaitu pengendalian persediaan. Oke, ini adalah model persediaan kalau kita ingin memasukkan kasus backorder. Ya, backorder. Backorder artinya kita memperkenankan terjadinya demand negatif, inventory yang negatif. Karena nolnya di sini, jadi kita boleh negatif. Ya, boleh negatif. Oke, kita ingat dulu yang pertama bagaimana mencarinya sekarang untuk kasus yang boleh dengan backorder. Ya, jadi EO key dengan backorder. Tetap pemesanan adalah Q, ini Q. Di sini ada Q, ya sepanjang titik ini Q. Oke. Kemudian posisi positifnya disebut dengan V. V adalah persediaan positif. Sehingga ini adalah tadi R, jumlah permintaannya, laju permintaannya, bahasa gampangnya. Kemudian ini ada siklusnya, T3 itu siklus. Sepanjang satu pemesanan habisnya kapan. Sehingga kita bisa lihat ada periode di mana persediaannya positif, disebut dengan T1, yang persediaan negatif disebut dengan T2, sepanjang terjadi backorder. Oke, sehingga kita bisa hitung dengan menggunakan segitiga ini, sifat segitiga, maka T1 itu akan sama dengan T1, maka akan sama dengan tingginya V ini dibagi dengan R, maka dapat T1. Sehingga kalau bisa, berarti ongkos simpan adalah berapa panjangnya selama T1 ini adalah, tingginya tadi adalah, kita bisa cari P per 2. Kita kalikan T1. Dikalikan dengan ongkos simpannya, maka dapat HV kuadrat, karena kalau kita substitusikan di situ, maka kita bisa dapatkan. Tinggal disubstitusikan T1-nya. Ya, kita substitusikan, diganti ini jadi H V per 2, P-nya masukin ke sini, V per R, maka dapatnya adalah H V kuadrat 2R, seperti yang ini. Oke, itu adalah ongkos simpan per siklus. Setelah itu, berapa banyak stok? Nah, stok outnya adalah selisih antara Q dikurangi dengan V. Segini nih, ini stok outnya. Ya. Oke. Kemudian karena T2 yang di sini, itu berarti akan sama dengan berapa Q min V-nya tadi dibagi dengan R. Akibatnya, ongkos backorder selama T2 bisa dihitung. Akan tergantung dari K dikalikan berapa banyak backordernya dikalikan dengan P-nya. Di mana P2-nya ini. Kalikan tadi K kali Q min V per R, saudara kalikan lagi dengan T2. Ya. Oke, sekali lagi. Jadi kita kalikan K dalam kurung Q min V di T2 masukin Q min V per R. Nanti akan dapat rumus yang sebelah kanan. Ya, Q min V kuadrat seperti ini. Selanjutnya, ongkos pesannya sudah, ongkos simpan udah, ini ongkos stokotnya udah. Selanjutnya ongkos totalnya. Ya. Jadi ongkos total dalam satu siklus ya, selama periode satu siklus ini. Kita berarti ongkos pembeliannya sebanyak Q kali C. Kemudian pesannya sekali A. Ini adalah ongkos simpannya. Kemudian yang ini adalah ongkos stok. Nah, tentu kita harus berubah jadi tahunan. Untuk berubah jadi tahunan, maka kita cari dalam satu tahun tadi kita akan melakukan pemesanan sebanyak R per Q.
Sehingga ongkos total per siklus ini kita kalikan dengan R per Q. Nah, dapatlah total tahunan. Sama pertanyaannya, bagaimana mencari ukuran Q dan V supaya total biayanya ini paling minimum. Untuk mencarinya, nanti saudara ingat kembali dengan melakukan penurunan. Kita cari terhadap Q yang sama dengan 0, terhadap V yang sama dengan 0. Kalau dicari nanti akan dapat Q-nya ini sama dengan akar dari 2A kali R per H dikali akar dari H plus K kali K. Demikian juga V-nya. Kita bisa dapatkan. Nah, ini contoh kasus EEOG dengan backorder. Setiap tahun PT BM membutuhkan produk sebanyak 8.000, berarti ini adalah R-nya. Ya, harganya Rp10, berarti ini adalah C-nya. Ongkos pesannya 30, berarti ini adalah A-nya. Ongkos simanya 3, berarti sama dengan H-nya. Ongkos back ordernya 1, berarti ini sama dengan K-nya. Ya, hitung berapa EOG dan V-nya tadi, Q bintang dan V bintang ya. Nah, di sini tanyakan berapa reorder point-nya. Kalau kita pakai lead time-nya 12 minggu. Asumsi 1 tahun 50 minggu. Oke, kita mulai yang pertama tadi. Q masukin tinggal. Ini tadi adalah R ya, dikali ongkos pesannya A, dikali ongkos simpannya H, ini H lagi, ini K, dapat 8.000. Dengan cara yang sama Anda bisa menghitung V-nya. Bedanya hanya di sini dibalik dengan dari yang sebelumnya. Nah, kalau tadi ini dibalik ke sini. Ya, beda. Oke, dapat itu. Berarti satunya unit nih ya. Kita dapatkan, berarti ukuran pemesannya adalah 800 unit, dan back ordernya boleh sebesar 200. W-nya 200, berarti back ordernya bisa sampai 800. Jadi back ordernya sama dengan Q min V, sama dengan 800 dikurangi 200 sampai dengan 600. Bagaimana ROP-nya? ROP akan sama dengan berapa demand-nya, jadi R, dikalikan dengan lead time-nya, dibagi 52, karena tadi R-nya dalam tahunan. Maka harus kita bagi menjadi minggu. Kalau minggu berarti dibagi 52. Kali L dikurangi dengan ini adalah back order-nya. Sehingga kalau kita hitung, kita dapatkan angkanya adalah 1846 pre-order point. Oke, baik. Apakah saudara sudah bisa memahami bagaimana EOG kalau mau menggunakan pendekatan back order? Berapa banyak ukuran pemesan yang paling ekonomis? Ya. Silakan dicoba persoalan tadi untuk membuktikan pengertian saudara. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.